Baik, mau lanjut lagi lanjut. Kita panggil ini dia Joy Tobing. Lu tahu siapa? Dia pakai mic keluar penyanyi. Ruben, aku dia Mirella. Lo berbisnis itu ya waktu ayam geprek bensu nih. Bahkan gue berapa kali ngobrol sama orang karena menurut gue artis kan dibilangnya enak, artis mah tinggal posting. Enggak. Iya, itu gue enak banget sama kalimat itu. Enggak gitu. Oh, enggak gitu benernya. Tapi ini udah operasi, udah ada yang ya segera. Baru 2 hari sama ini. Gue belum aja. Baru lu nih yang datang. Saya ngeliat. Iya. Gue belum. Ini yang punya lo sendiri. Ini punya gue sendiri. Ini gembongnya. Di sini. Mereka analisa dulu yang buat terdagang malam di sini. Helm itu bukan helm karyawan, itu helm yang di helm jualan. Helm jualan ya. Jadi ntar mereka baru taruh ke situ. Bikin orang ketawa, bikin orang kehibur gitu. Nonton lu. Masih gue. Nah itu menurut gue tuh pertanyaan berat ya. Kapan gue ngerasa gue banget itu? Iya. Halo semuanya, ketemu lagi di channel gue Ben Kasyafani. Sama gue Ben Kasyafani pastinya. Dan hari ini gue ngobrol sama Ruben Onsu di Main ke Kantor. Ben, yes! Thank you banget lo ngeluangin waktu lo untuk ketemu sama gue. Iya dong. Setelah pembicara-pembicara yang cukup panjang. Dari yang penting dan tidak penting. Iya dong. Kan biasa kalau kita kan akhir-akhir ini mungkin setahun terakhir banyak kerja bareng. Iya, kerja bareng, dari mulai Inbox, habis itu Karnaval, special show-nya TV gitu kan. Gue kan selalu cari selang ngobrol sama partner gue, apalagi ya ibaratnya gue masuk ke program di mana udah ada tuan rumahnya nih. Waktu Inbox tuh udah tahunan di situ. Gue cari selaknya gitu, gimana caranya gue bisa akrab, bisa enak lah supaya pada saat di panggung enak gitu. Nah, untuk beberapa orang yang emang udah lama di TV, pasti dengan sibuk ya jadwal dan lain-lain. Itu biasanya gue temuin beberapa orang tuh emang begitu hahihi di belakang, ya udah asik, bukan asik sih, sibuk lah ibaratnya. Gue juga gak mau ganggu kan. Gue pernah coba ngobrol sama tentang syuting, tentang ini, lu tuh gak tertarik. Satu hal yang membuat tuh tiba-tiba gue lihat lo tertarik tuh ngobrol tuh ngomongin bisnis. Iya kan? Iya. Lo begitu gue ngajak ngomongin bisnis, ngomongin usaha lo apa segala macem, lo berbinar-binar tuh. Lo ngobrol lah, akhirnya di situ kita masih banyak ngobrol. Lo udah gak tertarik syuting atau? Tertarik syuting atau enggak, gue udah biasa aja. Ada gue oke. Ya. Poin yang pertama buat gue deal aja dulu. Ya. Gue malas dipicing-picing. Malas meeting gitu. Nah, kalau bisnis itu menurut gue sesuatu yang pasti. Oke. Ya. Kalau lu cuan sekalian, kalau lu amsyong sekalian. Gitu. Jadi adrenalin gue tuh udah kayak siap untuk ini gue bisa untuk kayaknya ini gue punya peluang untuk gue berhasil nih gitu. Tapi bisnis belum pasti dong. Kalau syuting lu udah jelas, maksudnya walaupun mungkin belum tentu lu bisa ngisi program gitu atau mungkin lu udah ngisi bisa tiba-tiba lu di-cut. Tapi kan duitnya pasti. Lu syuting walaupun minggu di-cut lu dibayar. Kalau bisnis lu gambling kan. Bisnis kan bisa dibilang 50-50, nggak ada satu hal yang bisa pasti lu bakalan cuan di situ. Ya kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Gue punya tabungan kan. Ibaratnya gue udah punya tabungan buat gue hidup sama keluarga ke depan gitu. Jadi gue udah punya spend yang menurut gue ya ini yang harus gue gerakin gitu uangnya. Dan kalau syuting itu gue udah, ini gue jujur ya, gue tuh syuting males drama rating, males drama share. Karena menurut gue gini, ya gue pasti mengupgrade diri gue dari penampilan, dari ya gaya bercanda dan lain-lain, pasti gue akan upgrade. Tapi kan kalau di satu sisi ya gue ngelihatnya program tiba-tiba nih dikabarin programnya udah nggak lanjut lagi, stres. Tapi lu pernah ngalamin? Oh pernah banget. Sampai akhirnya bini gue ngomong gini, kayaknya kamu mesti bisnis deh, nggak mesti jadi bebas kamu mau lakuin hal apapun. Dia tahu banget gue tuh orangnya nggak bisa lu makin kekang gue, makin gue nggak akan. Ya gue gak akan nama lo gitu. Sekarang kondisinya kalau gue lihat lo, lo banyak share sama gue ya syuting. Bukannya lo nggak penting, tapi andai kan misalkan tiba-tiba di drop, ya udah. Iya. Tapi lo beberapa tahun yang lalu, pas lo nikah lo masih dalam posisi. Iya. Punya kekhawatiran. Punya, makanya gue sering cerita sama dia. Gini nih, wah ini udah gak ada lagi nih. Dia lihat gue mungkin stres, dia ngeliat gue bete, dia ngeliat gue ini. Jadi menurut dia, ya itu nggak bagus buat lu nya gitu.
kamu coba bisnis deh gitu. Tahu deh bisnis apa. Ya gue jalan aja. Dan gue punya keberanian ya, berarti kalau dia udah memperbolehkan gue bisnis ya berarti dia tahu gue akan ada waktu di luar lebih banyak kan gitu. Iya. Ini sekarang unit usaha lo nggak tahu nih, korek aja kalau misalkan gue salah ya, 15 kalau gue tercatat perusahaan lo, brand lo. Ya ada Bensu Food, ada MOP, ada Ben Sunda. Nah gue nggak tahu mana yang still running, mana yang udah enggak, atau mungkin ada yang baru, gue nggak tahu. Yang gue lihat sih, gue baca ada 15 unit usaha. Ini MOP udah yang di kantor ini udah berapa lama, Ben? Lupa ya gue. Yang di sini? Tahun ya? Iya. Di kantor ini? Gedung ini? Ini 2 tahun? Ada. Lengkap ya? Di ruang... Nah ini kan ada studio di situ ya? Iya. Karena ada studio, jadi kan suka ada live di situ. Jadi itu yang gue gunain. Proper banget. Live-nya. Ini buat, ya ini tempat syuting tadi kita, tapi... Gue 3 kamera ini kan. Iya, infotainment aja udah. Infotainment buat MOP Channel? MOP Channel. Pokoknya ini studio utama gue aja. Lo kenapa ngerasa si infotainment itu bisa masih jadi itu loh? Ya itu salah satu publikasi lu untuk diri, apalagi. Ini control roomnya. TV banget ya? Proper sih. Semuanya. Server. Ini studio TV pada umum ya? Ya mini lah. Iya, tapi kan proper. Minimal gue kalau mau ada beberapa pekerjaan yang gue lakuin, mereka mau bentuknya studio, ya gue udah ready gitu. Lo kebayang gak pertama kali lo syuting TV? Lo punya kayak ginian. Gak kebayang kan lo? Gak kebayang, gue gak pernah. Dunianya berubah banget ya? Jauh banget. Lift juga ada. Lift, ya lift. Buat lift cuman buat 3 orang, 2 orang. Tapi kan lift itu kan jadi apa ya? Ya, lu mana ada liftnya gitu. Lift kantor lu udah ada liftnya, itu udah jadi standar lah. Nah kalau gue itu memang mesti ada hijau-hijau. Nah, gue tadi lihat tuh pas pertama kali mau syuting, yang lu pikirin si hijau-hijau ini, pindahin ini. Karena gue kemarin baru ganti pohon ya kan, ini kan juga pohon plastik ya, ya kan. Terus gue kemarin tuh benar-benar baru ganti. Nah ini dia baru datang hari ini, gitu. Kenapa hijau-hijau? Mata, seger. Iya gue seger, gue nggak bisa kalau tanah yang habis, udah nggak bisa ngebangun apa-apa gitu. Gue pokoknya mesti ada pohon. Rumah lu juga gitu ya? Iyalah. Walaupun itu tanaman yang merambat doang ya, minimal harus ada hijau. Rumah lo waktu kecil gitu juga? Apa dari? Iya, dari kecil gitu. Ini apa ini? Itu lagi. Halo. Tuh. Seragam apa? Jualan itu? Iya. Enggak, kalau itu kan gue ada yang benchmarketnya kan gue baru ganti seragam. Oh. Gue mencoba sesuatu yang berbeda itu ya di poin ini. Jadi gue belajar itu berdasarkan yang gue lagi jalanin, ya. Minus, ini kenapa minusnya ya? Gue cari penyebabnya. Sama kayak lu nyari, ini kenapa bocor ya? Kan lu cari bolongan di mana kan? Gitu. Jadi, tapi nggak mungkin lu bongkar semua kan? Lu cari di mana bongkar itunya kan bolongannya. Jadi ya gue jalanin aja Ben. Makanya gue bilang gini, gue cuman anak lulusan perhotelan kan, dan terus ibaratnya punya pengalaman banyak juga enggak. Ini gue kuliah juga belum lulus gitu. Istilahnya udah gimana sih orang udah asik kerja terus tiba-tiba kuliah udah pasti beda deh suasananya. Gue itu belajarnya dari mana? Ya gue belajar dari pengalaman. Ya gue jalanin aja. Gue coba dulu. Gue berawal dari sosial media dulu kan. Dari Instagram, bikin video, bikin ini ya. Perlahan sih gitu. Cuman gue akuin kalau di bisnis kemarin itu gue nggak punya banyak waktu. Ya karena gue jalanin nanti ada yang ngejalanin gitu. Tapi kayaknya gue ngeliat lo bisnis bukan cuma cari duit, lo udah passion, lo udah cinta kayaknya. Pernah kemarin, lo diem lo kan banyak lah urusan lo dengan handphone lo tuh. Gue mikir lo lagi nggak tahu scrolling TikTok kali, nontonin gosip atau lo kepoin orang gitu. Ternyata enggak kan? Lo lagi masukin di story lo baju yang mau lo jual. Iya. Nih Ben lihat Ben. Ini caranya, ya Allah nih orang, gue bilang. Lo cinta tuh, lo udah bukan mikirin duit pasti. Lo udah bukan cari untungnya, tapi lo ritmenya kayaknya lo udah mencintai ya. Iya. Menjadi entrepreneur gitu. Gue kerja di situ sore nih. Kan gue ada 3 jam tayang tuh. Ya. Jadi materi-materi yang harus gue pakai di pagi itu beda. Nah, siang tuh gue mau jualan apa ya? Gue harus cari dari pagi. Karena yang pagi gue udah cari dari malam kan.
Jadi ya kayak orang gimana sih kalau orang mau dagang, dagangnya subuh dari malam udah prepare kan? Nah gue udah prepare tuh. Nah yang untuk dagang nih yang untuk ntar malam, gue udah cari dari sekarang tuh. Dari tadi gue handphone aja. Iya pasti. Itu gue cari karena buat ntar materi malam. Gitu materi malam. Jadi gue cari. Nah kayak misalnya gini, gue jujur kayak kalau tawaran reguler tuh Ben, ya maksudnya ya puji Tuhan sampai sekarang sih masih banyak tawaran gue reguler ini. Tapi gue tuh kayak gini, nanti gue syuting jam segini, wah alamat nih, nggak bisa. Ya lo kalau ada syuting kan, apalagi kan sekarang lagi tren ini game show, quiz kan. Jadi gue tuh sampai sekarang nih gue nih ada nih quiz yang mau jalan kayak, 3 minggu lagi ya. Tar dulu ya. Gue karena masih ya menata. Waktu cuma 24 jam masalahnya kan? Waktu 24 jam, hari cuma 7, nggak bisa nambah lagi. Iya kan? Jadi gue udah habis menurut gue. Jadi kalau ketika gue syuting, gue berarti harus meninggalkan satu pekerjaan yang menurut gue itu udah oke gitu. Ya udah pasti, udah enak, lo nyaman, baru mau dan rela. Udah gue percaya oke. Nih mungkin tadi gara-gara lo cerita lo sekolah perhotelan, gue pengen tahu lo boleh ceritain gak? Sejarah singkat lo deh, perjalanan lo dari pertama kali lo mungkin sekolah, abis lo kenal Lenong Bocah, masuk TV. Boleh nggak? Gue pengen tahu deh. Gue Lenong Bocah duluan, baru ke SMIP karena dari usia gue kecil kan kalau itu. Tapi kalau ke SMIP itu gue karena itu pendaftaran paling murah. Ya, sekolahnya baru berdiri, pendaftaran paling murah dan masuk akal. Gitu. Keluarga ekonomi dulu kayak apa? Biasa aja. Susah-susah banget juga enggak, kaya banget juga enggak. Pokoknya setiap hari mah makan ada. Ya walaupun kadang-kadang mie instan 2 biji jadi 1 kuahnya penting banyak ya. Tapi kan? sempat ngalamin hal ini. Oh ngalamin banget. Ya artinya lo milih sekolah berdasarkan budget, berarti kan ekonomi ya ketaker lah di situ. Lo harus pilih. Gue tuh orang nggak pernah. Pokoknya mau ditaruhin mana sama bapak gue oke aja. Dia pada saat itu tiba-tiba kayaknya papa nggak usah sekolah, di papa nggak ada. Wah gue pasti girang banget itu. Ternyata bapak gue masih nyekolahin. Jadi seandainya pada saat itu disuruh gitu, wah gue girang. Lalu terus kalau kalian Lenong Bocah, emang lo dari kecil lucu? Oh kan skrip. Dan terus udah kayak gitu kan mainnya sama temen. Tampil tapi suka emang? Suka banget gue. Suka banget. Tapi kalau lu tanya gue itu lebih suka di acting sebenarnya. Jadi pada saat di Lenong itu kan kalau Lenong itu pemain Lenong tuh semuanya harus main. Semuanya harus main. Jadi ya setiap hari sama mereka semua. Dari dia datang, makeup kan gak boleh makeup. Jadi gue harus makeup sendiri. Semuanya harus makeup sendiri. Jadi gue tuh terbiasa makeup dari pekerjaan dulu. Ibaratnya ya harus makeup sendiri, ini sendiri gitu. Kecuali kalau yang cewek-cewek pada nyanggul tuh baru disiapin orangnya gitu. Pertama kali nyemplung Lenong Bocah, grup itu lo sendiri atau? Udah, gue masuk di angkatan ketiga ya kalau nggak salah. 3 lo sendiri daftarin gitu. atau keluarga? Gue nganterin adik gue gitu. Nganterin adik gue, nggak ada supir kan. Jadi nyokap gue minta temenin gue, baru bisa bawa mobil, rumah di Bekasi, ya kan. Daripada bayar orang nggak ada, akhirnya nyokap gue kasih duit ke gue. Supirnya ya kan? Ya gue mah duduk aja makan bakso, gue bercanda-canda. Aditya gue mah itu ngelihat kenapa nggak kakaknya sekalian masuk gitu. Nggak ada duit, boleh dicicil dulu tuh era itu ya tahun 97 150.000 tuh gede banget men. Makanya nyicilnya itu per bulan 20.000. Tanya tuh Aditya Gumai, 20.000 sampai lunas 150.000 gitu. Jadi tapi dia bisa ngelihat lo, ini kakaknya aja ikutan. Lo kayaknya nggak tahu deh. Gue sih ngelihat lo termasuk bukan orang yang banyak ngomong ya. Nggak tahu sekarang lo udah berubah. Lo dulu bacot. Diem aja, enggak, gue biasa aja. Gue diem. Dari mana dia bisa lihat muka lo lucu atau apa? Kenapa lo lihat lo bakat lo bisa? Karena itu kan bakat men. Mungkin pikirannya tuh sekalian jalan kali ya. Jadi kan sering kejadiannya kan kayak gitu kan, sekalian jalan daripada ini yuk ikut aja gitu kan. Jadi ya gue mah daripada duduk di depan gitu kan maksudnya, ya mendingan masuk aja yuk latihan gitu. Gue biasa aja karena nggak lama gue masuk. Olga senior seminggu sama gue, dia duluan baru gue. Bener-bener bareng tuh ya? Iya. Seminggu dia duluan seminggu aja, baru gue gitu. Kapan pertama kali lo ngerasa lo menikmati ini gue nih kayak jalan hidup gue deh? Ya di panggung, nampil, jadi performer, ngelawak, komedi. Masih inget gak lo? Enjoy banget, bikin orang ketawa, bikin orang kehibur gitu. Nonton lu? Masih inget gak? Nah itu menurut gue tuh pertanyaan berat ya. Kapan gue ngerasa gue banget itu? Iya.
Gue bisa lihat lo kalau di panggung, lo bahkan jadi bukan keset ya bilangnya apa ya. Jadi objeknya lo senang sebenarnya. Lo menikmati lo kalau lagi. Selama dia deal gue oke. Iya, gue sama itu acara deal sama gue oke. Lo mau jadiin gue apa aja asal lo oke gue oke. Lo berani gue berani gitu. Ya tapi kenapa pertama kali lo ngerasa akhirnya kan karena menurut gue genuine dan organik bahwa orang itu menikmati di luar dia mau terkenal mau jadi artis itu nggak bisa dibeli. Lo harus nikmatin dan itu yang orang lihat. Kamera kan nggak bohong soalnya. Acaranya? Iya acaranya atau momennya. Kalau gue sih pertama kali ngeliat lo itu gue pertama kali ngeliat lo nih gue tahu nama lo nih itu waktu itu gue lupa tahun berapa di Indosiar tuh ada acara sahur. Sahur ada satu segmen namanya Lenong Bocor. Iya. Lu berdua mau Olga. Gue bangun sahur, gue gak pernah nonton acara sahur. Gue nonton itu, setiap pagi cuma mau nonton segmen itu doang. Lu jadi Katemi, gue inget banget itu. Itu lama banget ya? Lama banget itu. Itu breakthrough-nya? Bisa dibilang itu atau malah udah? Oh itu mah udah dablek. Udah gak peduli, pokoknya apapun pekerjaannya gue oke. Pokoknya ini namanya Lenong Bocor. Parah sih itu. Ini, pokoknya tiba-tiba jadi perempuan aja. Wah gue mah yang penting deal. Gue mah dari zaman dulu yang penting deal. Yang penting gue gak kelaparan. Udah, gue di Indosiar disuruh Kadit. Ini kita bentuk Lenong Bocor. Mau Lenong Bocor, Lenong Soek juga gue gak ada urusan. Intinya adalah deal. Gue sibuk, gue ada kerjaan gitu. Itu di era TV belum tren sahur ya. Belum tren sahur. Karena acaranya juga bukan cuma satu segmen itu. Lenong Bocor satu segmen doang. Dia ada-adain kayaknya mungkin keakraban Aditya Gumai dengan Indosiar kan. Nah terus kan pada saat itu lagi top-topnya Topan Lesus. Iya, Topan Lesus. Terus ada Toples. Terus ada Bunda Dorce. Wah, gila itu. Jadi kita biasa aja. Orang sahur jam 3 kita udah datang setengah 12. Jam 11 ya emang gak ada kegiatan. Intinya dari rumah bawa tas. Karena mempersiapkan acara ya? Bukan, emang gak ada kerjaan aja. Biar dari rumah orang kan kalau gue berangkat jam 1 tetangga gak ada yang lihat dong. Ya kan minimal setengah 11 jam 11 kan ada nih yang lihat. Mau kemana syuting jelas. Itu ada ritmenya. Kastanya jelas ya kan. Iya. Gue nggak berangkat di jam mepet. Iya. Minimal ada tetangga melek lah kita lihat ya. Iya. Tapi di momen itu belum pertama kali masuk TV enggak? Enggak dong, itu udah Lenong Bocor. Udah baru nonton. Iya. Durasi itu berapa menit ya? 8 menit. Pemainnya 10 orang. Iya. Bingung gak lu ngomong apa? Mana gue pakai wig, gue pakai heels, pakai ini. Iya. Subuh lu bayangin gak? Mata lagi ketarik-tariknya, mulut pada gak bisa diomongin, cetar. Dulu pakai rakit nyamuk deh. Iya, nah terus gue pada saat itu udah lead kan. Iya. Jadinya berdua itu. Iya. Jadi berdua tuh. Iya, makanya menurut gue mendingan cukup ngejagain Olga aja. Tapi kalau yang lain-lain nih, tiba-tiba mau bikin cerita lain kan kita juga gede kan. Iya. Apa yang lu pelajarin dari Lenong Bocah si grup itu tuh bilangnya apa ya? Grup sanggar? Grup. Yang lu pelajarin yang modalnya itu kepake banget sampai lu bertahun-tahun. Disiplin ya. Di Lenong Bocah khususnya di Sanggar Ananda gue belajar itu disiplin. Dulu, wah pokoknya gini, semuanya dilatih Ben, semuanya. Jam, wah lu coba berani telat sama Aditya Gumai. GBK bisa diangkat sama dia. Lu bayangin lo, Aditya Gumai kalau murka tuh, wah galak banget. Tapi ya jadi semua. Jadi semua. Dulu ada yang namanya gue pelajaran, tapi nggak Lenong doang. Ada yang namanya merofel kalimat. Merofel kalimat tuh kayak, siapa kalau pemain sinetron tuh? Peggy Melati Sukma ya. Oh iya. Ngerepet lah. Senafas. Oh itu ada ilmu. Oh ada. Itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Merofel kalimat dan harus sama. Sesuai skrip. Karena skrip itu udah jadi acuan beda. Belajar bertemu sama orang yang nggak bisa improve, dia harus by skrip. Jadi Aditya Gumai itu menjadikan kita seorang entertainer yang lu bisa bertemu dengan siapapun, dengan lawan main apapun. Lu mau spontanitas, lu bisa. Lu mau yang by script, lu lebih bisa gitu. Jadi pada saat itu nggak hanya ngelenong doang, tapi lu mainnya serius. Betul. Nah karena menurut gue kayaknya main serius tuh nggak terlalu capek mikir ya. Akhirnya gue kayaknya dunia sinetron tuh dunia gue deh. Gitu. Era itu gue kayak udah langsung ngelawak deh, repot. Gitu. Jadi gue lebih pengennya tuh pemain sinetron. Nah pada saat itu kalau lu tau kan satu kertas apa? HVS tuh ya. Segitu dari atas sampai bawah. Dialognya. Ya itu monolog ya, monolog lu itu harus sama plek ketiplek. Satu kata koma tipis
misalnya bisa maksudnya, tapi maksud kamu tapinya hilang atau dannya hilang, lu muter 7 GBK, 7 kali GBK. Lu bayangin tuh. Di GBK? Iya, di pintu 7 Senayan. Pintu 7 Senayan. Ini sanggar apa militer sih sebenarnya? Yang sono tempat latihan tinju. Yang sono ini lenong. Benar, pintu 7 itu pintu punya banyak cerita. Wah gila sih. Tapi banyak loh pintu 7 tuh di situ. Bolanya. Oh banyak, emang sanggarnya banyak, ada sanggar Anda, ada sanggar-sanggar yang lain. Agnes juga situ, Dea, banyak nih. Pokoknya di era-era itu. Dan terus jadi gue harus menghafal. Dikasih waktu 1 minggu. Nah hadiahnya itu yang menarik. Kalau hukumannya 7 kali, iya, hadiahnya 5.000, 10.000. Iya, itu di era itu saat itu gila loh. Lu bisa nyicil setengah kan lumayan 20.000. Satu mes 1.700 dulu. Iya, jadi gue dapat 10.000. Wah itu tajir gila tuh hari itu. Gue ke PS tuh. 10.000 lu ke PS? Kan nongkrong di food court ya mentok ya? Food court pasti. Ya kan, beli, ya pokoknya mentok-mentok kentang Wendy's deh. Yang muter yang clear. Iya. Yang curly. Mentok kentang Wendy's. Atau enggak di klip 1 biji yang bagi 6. Bagi 6 kasihan. Iya, jadi yang penting Plaza Senayan kan. Iya betul. Yang penting nongkrong di mana lo? Food court PS gitu. Ya kan. Tapi ntar pas udah balik bye. Pulangnya lewat belakang jalur karyawan. Lewat belakang. Yang sekarang tembus Ratu Plaza. Iya, Ratu Plaza. Apalagi kalau pintu Ratu Plaza belum udah pada ketutup. Buset, gue muter jauh banget. Jauh banget tuh ke belakang tuh. Muter jauh. Ke Ratu Plaza udah. Tadi habis bergaya di food court. Selebihnya nunggu patas. Depan terminal ya. Depan Ratu Plaza. Sekarang keren jadi MRT ya. Iya. Depan Ratu Plaza. Nunggu patas. Itu Bekasi. Udah. Tunggu sampai lewat kan Bekasi lagi nggak banyak patasnya. Iya kan? Lo nongkrongnya jauh juga ya? Oh jauh, sekarang karena pulang sanggar kan? Bekasi katanya jauh. Sekarang dulu kayak apa tuh? Ih, gue terjang, ya gue gak ada urusan. Gue tuh dari zaman dulu gak ada jamnya. Gak ada jamnya. Bokap gak pernah, keluarga gak pernah nyariin? Misalnya lo pulang jam berapa bebas? Bebas lah, yang penting kan transfer ya, oke ya. Gak ada urusan. Iya, dia tahu gue tuh tipe orang yang kalau gue udah gak itu, gue pasti akan melipir sendiri. Untuk sesuatu yang gue gak nyaman, gue melipir sendiri. Ini buat channel sendiri atau? Enggak, ini sewa. Orang boleh? Boleh. Kan rata-rata orang mau show tapi mereka nggak bisa, nggak punya tempat kan. Pokoknya gue nyediain dari, ya lengkap aja. Karena gue pernah baca nih, salah satu yang orang tonton channel-channel live shop itu adalah kualitas. Ngaruh jumlah penonton juga. Maksudnya orang lihat, oh ini Bonafit nih. Ngaruh banget. Tokonya berarti udah sukses. Enggak, karena mungkin beberapa yang dia beli akhirnya mereka bisa percaya gitu. Oh, trust ya? Nah, iya, nah tadinya di lantai ini tuh sebenarnya tuh kan banyak kan kreatif, banyak ini. Tapi setelah gue pikir, eranya itu cepet banget Ben. Cepet banget kalau lu nggak segera rubah, udah selesai. Tapi ini udah operasi, udah ada yang ya segera. Baru 2 hari sama ini, gue belum aja. Baru lu nih yang datang. Iya, gue belum. Standarnya apa sih Ben? Peralatan-peralatan yang setahu lu nih? Sampai gue udah stroke banget ya baru. Ini sebenarnya udah oke banget. Orang juga cuma pakai itu aja udah oke banget. Ini gue godox. Ya godox. Ceweknya udah besarnya. Ini orang pakai ini dong udah bang. Pokoknya mereka include semuanya. Gue sampai udah air purifier. Gue pikirin. Ya kan lu? Iya, di ruangan gitu. Dan gue pengennya mereka nyaman, mereka ini dan terus kan spill-spillan barang juga harus bagus, kualitas set lampunya juga harus bagus. Gitu. Ya, supaya produknya juga kelihatannya di kameranya juga enak. Iya, etalase lo mau pakai boleh, lo nggak pakai. Pokoknya ini basicnya gue. Gitu. Sampai tabnya gue sewain. Ya lo orang tinggal bawa barang lo aja nih. Iya. Terus dia, aku nggak mau pakai gini, mau pakai yang lain. Itu ya sama aja kayak lo ngeliat menu. Iya. Ini sekian. Gitu. Barang bisa dari lo nggak? Gue mau jadi streamer doang. Kalau lo affiliate gue ya mungkin ya. Tapi maksud gue ya sayang rata-rata kan sudah pasti kan mereka yang harus ada spend di sini kan gitu. Jadi banyak yang mungkin mereka bisa tapi mereka nggak bisa live di rumahnya karena berisik. Karena ya situasinya nggak mendukung. Orang-orang live streaming ini kan beda ya sama kayak lo main Mobile Legends ya. Ya kan dia punya perkumpulannya sendiri, timnya sendiri gitu. Jadi ya gue mencoba apa yang bisa gue gunain dari tempat gue supaya gue bisa menghasilkan lagi gitu. Ini buat GMV-nya ini gue
Lo kan bantu ini juga nggak? Kan kalau sekarang bukan manajemen yang bilang kasih ya input apa akan ke situ nggak? Jadi kayak ya kan orang nggak punya akses kan? Lo punya akses nih sekarang ke brand, ke platform segala macem. Akan terbantu nggak orang kalau misalkan masuk ke sini dengan ya masuk ke kalau kita diajakin sharing ya nggak apa-apa. Tapi kan gue cuma nyediain tempat. Nyediain tempat. Oh, oke. Tapi kalau mereka ini mau begini-gini, ada buat gue apa ya? Iya ya gitu. Takutnya gue salah ya, gitu. Jadi ada 6 tapi 4 yang besar, 2 yang kecil. Nah 2 yang kecil kalau ada yang nggak mau, ya udah diisi sama orang gue gitu. Ini 4 yang grande. Lo sehari 3 live? Iya. 4, 3. Guenya. Ya, kalau gue muncul cuma 2, subuh sama malam. Ada channel, ada live yang nggak ada lu nya. Udah bisa lo lepas sendiri. Iya, gue udah ada co-host yang udah gue latih. Kan kita basicnya host band. Iya. Jadi kita tahu untuk yang dia bisa menjadi sesuatu apa enggak kan dari kita kan. Gitu. Karakter apa sih orang kalau mau nge-live yang menurut lo orang bakal nonton tuh? Gue nggak lucu, gue cuma punya barang, gue nggak lucu, gue pengen nih. Yang penting lu meyakinkan, penting lu meyakinkan mereka pasti beli lu. Menurut gue ya, lu meyakinkan mereka pasti beli lu. Lo gak bandel dia? Bandel lah. Ya maksudnya gak bandel yang merusak? Oh enggak. Dugem mah ngerasain dugem ya gitu. Itu menurut gue udah bandel lah gitu. Oh gue pertama kali tahu bahwa kalau tadi lo bilang semua ada tekniknya. Ngelawak kan semua orang enak tuh Ruben. Emang udah lucu, tinggal kasih kamera, dibacot-bacot ngelucu. Gue pertama kali, gue lupa waktu itu sama Olga, nge-host pertama kali sama dia. Gue mikir ya dia emang naturally bakatnya lucu. Tapi pertama kali gue bareng sama dia ngajarin, bukan ngajarin gue, lu tanya gue ini ya, nanti gue ini. Gue baru tahu ternyata emang semua itu ada tekniknya. Jadi emang beda banget sama sekarang yang orang tuh muncul ke permukaan di TV segala macam bisa gampang kan? Iya. Zaman dulu lu mesti lewat proses yang cukup panjang sampai bisa. Jadi begitu orang masuk TV kayak lo gitu udah orang jadi. Lo ngeliatnya gimana? Bedanya zaman dulu sama sekarang? Beda banget sih ya gitu. Maksudnya kalau dulu tuh kita by proses gitu. Semuanya proses. Jadi gue ngelewatin ya proses. Jadi kalau ketika kita nanti lu tanya gini ya, gue nanya gini ya gitu. Ya menurut gue. Sama lo juga gitu? Sama lo kan juga gitu? Iya. Tanya gitu gak? Iya. Ntar tanya gue kalau lagi acara lain. Tanya gue ini, ntar gue ini. Iya. Gitu. Jadi menurut gue kalau yang kayak gitu tuh menurut gue orang yang bisa diajak kerja tim. Nah ada kan yang orang maunya lucu sendiri. Dia ngelempar, dia yang makan sendiri, dia yang ini sendiri gitu. Nah kalau gue tuh demen ke orang kayak gitu. Karena menurut gue gak capek kan. Gue gak capek. Gue pikir dia ngajarin gue. Wah baik, yang kagak. Memudahkan pekerjaan lu ya. Gue gak capek. Jadi kalau dia udah kayak gini-gini, ya ke rumah dia bilang. Gue cuma ngomong udah. Oke. Jadi, enak banget deh. Gue enak banget. Enak. Jadi gue mau partner gue kayak apapun, untungnya gue nggak pernah, gue nggak mau gini-gini, kecuali itu memang sakral ya atau formil. Terus yang kedua kalau itu memang ada konflik ceritanya. Kan kadang-kadang nih ya wedding dan kan ada konflik ceritanya nih. Keluarga si mempelai laki mempelai perempuan tuh. Tuh kalau partner gue menurut gue nggak asik tuh gue bisa take out dulu. Lo out dulu ya, ntar lo ya, nih gue dulu ya. Bentar, biar kita nggak miss kan. Iya. Kalau kita lagi show, lagi ini kan penjuru mata pakai handphone. Orang sekarang udah nggak nonton kita megang handphone aja. Lo salah ngomong dikit, iya. jejaknya panjang. Dipelintir. Nah gue tuh selalu membenteng itu di era yang sekarang ini. Iya. Dan terus bukannya, karena ya memang ketika ketemu kita bukan menganggap tim tapi kayak menganggap lawan. Jadi akhirnya jadi akhirnya kita mau ngomong apa dipatahin, atau dia mau ngomong apapun dia nggak mau kasih tahu ke kita gitu. Padahal situasi kendali itu ada di tangan kita nih. Earnya. Betul. Wah kita orang tuh kalau ngeliatnya, pakai ear pakai gini, lu nggak tahu ya, pengang nih kuping atau nggak ya? Ini kita kadang lagi ngomong, di sini ngomong juga cuy. Kita tapi di sini ngomong, ya ini ngomong, ya temen lagi ngomong. Terus kita mesti dengerin suara penonton. Wah gila, suara temen kita ngomong. sih hebat banget. Tapi serius. Kadang nih kita udah keluar nih kalimat, udah ngomong gitu. Jangan diomongin, tapi kalimat udah setengah keluar kadang-kadang. Oke abis ini, nggak jadi.
akhirnya kita harus belokin kan tuh. Iya, nah itu. Cerita tuh. Itu pokoknya gue bilang ini betul. presenter tuh tempatnya salah. Presenter pokoknya bener-bener semuanya apapun itu bentuknya presenter udah harus ujung tombak. Tapi kalau berhasil boro-boro pada inget. Ya. Tapi kalau salah langsung tuh pada ya. Gue emang gak demen aja tuh kalau ngeliat dia tuh komen pada gitu ya. Aduh. Tapi itu kalau membuat berhasil thank you ya. Cuma thank you doang ya. Iya. Thank you ya. Bro, iya, manajemen suka nih, Bro. Manajemen suka. Manajemen apa? Hah? Lu tahu kagak di lapangannya gitu. Jadi ya kalau sama band mah ya sekarang ya. Tapi waktu gue dulu tuh gak ada pakai ear lo, Ben. Dulu gak ada. Gue pengen tau deh. Lu pernah punya pengalaman gak misalnya nih isi acara lu salah present? Sekali seumur hidup gue. Sekali seumur hidup gue tuh. Sekali seumur hidup gue. Lu salah ngomong apa? Salah manggil artis. Lucu nih. Gue salah manggil artis. Sekali seumur hidup gue. Lagi acara, lu present. Terus? Pokoknya ulang tahun TV. Ulang tahun TV. Ulang tahun TV itu biasanya udah dipersiapkan berbulan-bulan. Bukan lagi. Itu gue lagi top. Lagi baru Mamma Mia-nya tuh. Pokoknya ulang tahunnya di salah satu TV lain, bukan di Indonesia, TV lain lah. Gue ulang. Nah, gue itu orangnya nggak bisa didoktrin. Iya, kalau gue lagi mau naik panggung, itu sudah gue save. Oh, abis ini penyanyi ini. Oh, abis ini. Itu udah gue save. Dan belum ada ini ya? Iya, belum. Belum ada ini ya? Kalau ini kita bisa nanti di direct di Earpiece bisa gitu kalau sekarang. Iya, kalau ini enggak kan, gue mesti menghafal. Jadi setiap kreatif ngomong tuh gue, oke. Ini nah, kalau gue lagi lemotnya datang setan lemotnya nih, gue suka tulis namanya. Jadi lu percaya nggak? Gue sampai sekarang nih, kenapa di setiap acara itu gue pasti wajib ngelihat nama acara. Lu perhatiin deh, kalau setiap gue mau komersial break, gue selalu lupa nama acaranya apa. Takutnya salah ngomong, salah station. Salah nama acara. Salah nama acara, iya betul. Susah kadang-kadang. Dan sekarang nama acara panjang-panjang. Iya. Dulu Gebiar ini. Iya. Nah kalau sekarang ini gue, event gue di Brownies pun, mereka udah taruh di depan ini kan hostnya di sini, ya kan? Ini bintang tamu. Pokoknya di sebelah kamera ini itu udah ada layar. Udah ada layar Brownies. Jangan sampai lo. Pernah itu mati terus gue. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Tetap di Brownies. Udah berapa tahun pernah? Iya, 6 tahun. Karena hafal nih. Gue senang di situ karena posisinya bukan di lidah panggung, di belakang. Karena kanan kan langsung karnaval. Ya kan? Kan gak lucu lu situ nge-spill barang atau apa kita lagi live kan. Pokoknya jangan kemana. Mana semangat. Gue kalau lupa, aduh nama acara nih. Kalau gue di lidah, gue pasti gitu nih. Gue mau bongkar aja. Gue kalau di lidah, mana suaranya? Gue nengok dulu. Oke, kenapa? Jangan saya gitu. Gue baru. Nah itu lemahnya gue. Iya wajar. Gue bisa paham. Mana semangatnya? Kebetulan kan kalau TV kan, ayo bakar lagi, semangatnya lagi gitu. Ya kan? Gue langsung nengok lagi. Oh karnaval. Ya gitu. Tuh gue. Kalau nama uwert-uwertan nih, gue pasti ada di tangan coret. Oh, uwert-uwertan tangan? Iya kan hari ini habis acara uwert ini. Iya, nah besok gue tuh bisa ada di uwert yang lain. Iya. Itu tuh gue bisa ke distract. Iya. Itu gue mah dari gue zaman dulu gue nggak bisa. Adalah gue manggil salah artis tuh. Pokoknya. Oh iya, terus. Dia kasusnya lagi naik banget. Kasusnya lagi naik banget. Seseorang nih ya? Seorang. Terus asisten gue nih ada nih. Dia juga lupa gue kayak gitu. Tapi gimana sih excited banget kayak. Oh my itu Joy Tobing. Lihat disebut lagi. Joy Tobing gak bener? Iya. Joy Tobing gitu. Cantik ya aslinya gitu. Oh ada orangnya nih. Iya bukan iya. Pokoknya gue ditanggung. Ya. Dia lewat di bawah baru mau naik ke gue. Oh iya. Oh gue nengok. Oh iya Joy Tobing. Udah set. Pokoknya ya abis ini langsung bintang tamu berikutnya ya gini. Oh iya Joy Tobing. Joy Tobing nih. Joy Tobing gitu. Baik mau lanjut. Kita panggilin dia Joy Tobing. Lu tahu siapa? Dia pakai mic keluar penyanyi. Ruben aku dia Mirella. Itu gua malu banget. Live. Itu gua langsung udah dari situ gue minta maaf maaf ya kak. Gue langsung lo ngomong sama asisten gue. Niat lu ya. Murka dia. Iyalah lu gila. TV. Ulang tahun TV. Gila gak? Di era itu kan lagi sama-sama pendek. Lagi sama-sama bondol gitu. Joy Tobing. Terus sampai Mike. Ruben aku dia Mirella.
mampus gue. Dari situ gue udah nggak mau. Pokoknya gue kalau lagi mau naik panggung. Fokus, lu diem. Iya. Jangan ngomongin apa, Gua jangan mikirin apa. Tapi emang pressure-nya selalu gitu. Gue juga kemarin, terutama acara sama station. Station juga kan. Ya walaupun program gue gak ada di station mana-mana ya. Tapi kan lu suka tuker, apalagi special show. Mampus kan lu masalah station. Gue special show ini gue udah paling. Makanya gue kalau misalnya gini. Gue bukannya gak mau JR. Bukannya gue gak mau itu. Gue tuh kalau JR. Gue bisa kaku bawain acaranya. Jadi kayak atur, iya. Jangan kemana, sok keren banget, ngerti ya? Lah, gue jadi makanya gue tahu takarannya gue di mana. Tapi gue tuh udah pasti skrip udah dikirim duluan nih, gue udah keker nih. Oh ini gini. Oh iya, gue tahu gue mesti ngapain. Momen dimana sekali lagi lu ngerasa, wah nih kayaknya take off nih gue. Maksudnya grup kehidupan lo berubah dari yang tadi lo cuma lenong bocor, ibaratnya ngisi-ngisi acara. Pokoknya gue mau tampil malam, gue mau lomba tangga sampai anjir nih karir nih. Ini gue mesti pikirin serius nih. Jadi gini, kalau gue tuh pertama debut gue dikenal orang banyak ya. Ya dikenal paling dikit-dikit ada. Tapi yang bener-bener boom banget nih, itu Mamma Mia. Ngerubah hidup lo tuh? Ngerubah hidup gue. Tapi gue itu tadinya pemain cadangan. Gue tuh MC cadangan. Cuman MC lapangan yang antrian doang. Tapi gue lagi ada di salah satu sitkom pada saat itu. Terus gue lagi bawain acara Rumpi. Gue masuk aja cuman iklan. Jadi iklan yang dalam program? Bukan. Gue masuk cuman kombrikin doang. Menurut kamu itu oke gak sih? Misalnya di BSRT ngomong gitu tuh. Langsung gue, jangan kemana-mana. Jangan dijawab dulu ya. Udah pantunnya gak berubah. Buah mangga, buah pepaya. Jangan kemana-mana ya. Udah gitu dong. Gitu. Terus udah kayak gitu kata manajer. Pokoknya manajer gue dulu kalau mau nyuruh gue syuting. Dek ini oke nih dek gitu. Dari manajer gue dulu manggil gue adek gitu. Ini oke dek. Pokoknya uangnya. Gak mau mas kalau. Pokoknya seminggu cair. Kalau gak cair aku talangin. Oke. Ya anak kos. Iya sebatang kara. Uang ditunggu sama keluarga. Iya gak? Keras ibu kota Jakarta coy. Dari situ emang lu udah ngirim duit? Udah dong. Walaupun gak banyak tapi udah kirim. Udah kirim. Dari situ gue langsung. Pokoknya ada bla 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 dek. Gue dari antrian ke Mamma Mia Goes to. Tadinya bukan gue lagi. Tapi kata mereka, lu masuk studio ya gitu istilahnya. Hah? Studio? Orang di sini ngomongin, Kes tenang aja gitu. Oke. Lo gak habis sih Ben? Maksudnya kok gue udah berapa kali kok gue jadi sempilan terus sih? Capek gue di situ gue di era itu gue udah era patah hati. Lama juga lu. Udah era patah hati udah ya seralah mau dapat enggak. Casting beneran kagak pernah dapet. Yang kagak kita kagak nawarin diri malah di calling kan bingung kan? Mental lo beda gak sama sekarang? Mental gimana? Mental lo bahwa yang penting cash cair sama sekarang lo ya di posisi lo yang sekarang nih untuk program ke bisnis juga sama aja cuma beda roh aja gue bilang mah. Sama aja sih. Maksud gue nggak suka basa-basi. To the point aja gitu. Jadi pada saat itu gue, nah ini gue taunya gue top itu dari ITC. Gue kan dulu di kos di Tebet tuh. Nah gue mau Mamma Mia. Sebelumnya gue gue gak ada waktu lagi nih buat beli baju nih. Ya gue mampir ke toko langganan gue lah biasa di ITC. Yang gue seminggu 2 kali bisa seminggu sekali ke situ. Dia kebetulan dia jualnya baju-baju Bangkok. Yang orang tuh gak punya gitu. Yang satu size tuh cuma 2 gitu 3 gitu. Habis dari situ. Buat syuting nih? Baju-baju syuting? Pas gue lagi. Gue baru masuk lobby. Gue naik ojek langganan gue. Mobil belum punya? Udah. Sewa. Bulanan. 100.000 dulu bulanan. Yang penting isi bensin sama gue jaga bensin sama ganti olinya dia. Biar gak gosong aja ke tempat syuting. Gue pakai dari dia. Nah terus pokoknya gue ke Ambassador. Gue gak naik mobil. Gue naik ojek. Macet banget lah. Dari situ gue baru masuk lobby. Orang. Weh Ruben foto dong Ruben. Gue jalan lagi. Gue ladenin foto. Emang udah ada yang minta foto dulu tapi jarang. Ya, orang taunya cuma 1, 2, 3. Nah pas di gue naik ke lantai 2 itu semua pada teriak Ruben, Ruben gitu. Ada yang Mamma Mia. Oh, pas gue sampai ke lantai 3 semua orang ngikut. Gimana sih orang ngikut? Hah? Gue bilang gue agak deg-degan nih. Dia bener nonton gue apa gue dikerjain? Iya gue takut kan. Iya zaman dulu ada reality show prank-prankan gitu kan. Gue tuh enggak, gue takutnya cuman sekelompok perampok yang ya mau apa juga dirampok kan. Tapi kan pada saat itu tuh menurut gue gini, lah kok baru pada manggil gue sekarang?
Gitu. Gue lagi syuting ya? Bukan. Gue kan kemarin-kemarin juga sudah sering ke mall itu. Sini. Lo gak ada yang manggil gue. Lah sekarang kalau baru manggil gue gitu. Nah gue gak Nah udah tuh. Terus orang yang gue pesenin baju, yang gue bisa beli baju. Iya lu sekarang terkenal tahu, banyak yang nanya gue. Terus gue pakai foto dia nih. Pakai baju dia. Terus gue difotoin, tapi gue bayar juga. Belum ada sistem endorse. Belum ada. Jadi biar kalau lu terkenal kata gini. Gue pasang foto lu pernah pesen di gue kata baju gini. Kenapa notanya lu bikin ya? Gue mah ya aja kan emang gue selalu pesan sama dia gitu. Udah ya gue pulang. Pokoknya pulang situasi nggak aman mall. Ya situasi mall nggak aman. Oh jadi lumayan. Rame. Iya gila, rame gila. Udah tukang ojek gue. Bangga dong dia ngeliatnya. Dia bangga ya. Tadi pas datang dia nggak tahu tuh. Biasa aja biasa. Orang gue dulu kagak mampu beli apa-apa, dia pokoknya tukang ojek gue. Dia yang gue utangin, kalau gue pindah kos dia yang gue suruh ngecat, gue suruh ngangkat barang, semuanya dia. Pokoknya dia serbaguna gitu. Iya. Jadi pas gue lagi nggak ke parkiran, dia nunggu di pinggir jalan kan. Kalau nggak ambasador kan muternya jauh. Dia pinggir jalan, nah gue masih dipanggil-panggil. Dia kayak bangga gitu. Gue bilang, lah emang gue terkenal ya, gue bilang gitu. Iya tapi daerah gue sih udah pernah nonton acara lu semua sih gitu. Kalau udah maghrib tuh udah gak ada lagi acara lain. Oh biasa aja gue udah. Nah besoknya gue pokoknya gue lanjut ke Balai Sarbini. Dulu host kalau nge-MC di Balai Sarbini itu pride. Wah gila. Itu pride. Lu idol yang di situ. Wah dulu gue off air yang idol. Iya makanya. Angkatan pertama. Terus dulu kan off air aja termasuk agenda loh. Gue pernah nonton. Gue dulu pengen punya tiket gue nonton jadi penonton gue. Iya. Nonton kan? idol, iya. Dan terus udah kayak muter gitu panggungnya iya, kan. muter gitu. Nah terus udah kayak gitu, gue di Balai Sarbini. Terus gue bilang gini, gue nge-MC apaan di Balai Sarbini? Bintangnya top lu semua. Jurinya top semuanya. Yang biasa gue nonton, tiba-tiba di muka gue, ngerti gak lo? Salah satu Helmi Yahya, ya. Wah gila, itu kan Raja Kuis ya. Gue ngeliatin dia gitu. Ih ini di muka gue bener loh. Orangnya loh. Arzetti Bilbina. Di era model itu lagi tak-tok loh. Dia, Sofia Lacuba, Ahmad Dhani. Udah kan kalau mereka kan juri kan stay kan. Yeah. Ini host dipanggil. Lagu di backstage kagak dipanggil kan. Steny Agustaf. Steny Agustaf host utamanya. Yeah. Tuh dengerin tuh. Host utama. Yeah. Lah Steny Agustaf udah keluar lagu kagak dipanggil. Gue udah empat banget nih. Terus pertanyaan gue dibayar kan nih? Bayar lah. Sekali gak dipanggil yang penting cair dulu dong. Gak ada masalah gue mah. Gue disuruh diem di situ ngomong sama lampu juga gue ladenin sama lu bayar. Bayar aja sama gue mah. Yang penting bayar lu ngomong aja gue ladenin. Ya. Udah. Terus gue biasa dipanggil FD kan. Tuh. Kerben. Hah? Udah keluar semua. Lagunya terakhir. Gue masih gak ngerti tuh. Gak paham betul. Hah? Gue terakhir. Aduh ada yang tracking gue gak nih ya? Deg-degan dong. Iya. Lu bayangin bintang-bintang top loh. Gue terakhir. Disebut tuh akhirnya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ruben Onsu. Hah? Gue keluar dari CL ini masih sekarang dongo. Hah? Ditunggu-tunggu. Gue masuk keluar gitu. Wah orang-orang gini. Hah? Langsung di panggung itu gue langsung cepet banget roh gue. Gue terkenal ya. Jadi nih. Langsung gue inget. Gue di ITC. Gue dipanggil-panggil. Gue langsung pupu gitu. Gue ngetop nih. Gue udah ngetop. Gitu. Dari situ deh gue. Terus gue tes lagi. Gue ngetop gak ya. Gue pindah ke situ. Orang teriak lagi. Gue ngetop. Gue ngetop. Udah. Jadi gue inget. Satu Sarbini. Itu udah panggil gue semua. Udah top. Aman udah. Ya kan gue menclok kan di peserta ini kan. Oh gue bintang top. Nggak bye audisi, bye casting. Iya, udah nggak ada kepikiran lagi gue udah. Pokoknya pada saat itu gue, tapi gue seminggu sekali doang kan kalau udah masuk konser kan cuma seminggu sekali. Yeah. Nah ini gue si Benz Market ini, jadi gue justru gue tuh nggak punya brand. Gue bikinnya brand dia. Jadi gue tuh kalau yang gue jual di terasa gue tuh ngambil dari sini. Nah mereka tuh ada yang boleh nyawa bulanan, boleh ada yang nyawa ini boleh. Nah sekarang si live stream ini bayar, dia juga bayar ke kita. Oh jadi live stream yang lu buat itu juga ibaratnya bayar dong, kan ini kan beda entitas lah ibaratnya. Walaupun punya gue juga, tapi gue membiasakan setiap yang berdiri itu mereka masing-masing tuh divisinya punya pendapatan. Gitu. Jadi kalau lo gak nyawa ya lo balik lagi ke atas sana ke gudang. Ada di lantai 4 tuh. Karena kalau enggak jadinya kebiasaan nombok terus kan, nanti kurang. Tekor. Ini gembong gue nya, si channel Ruben Onsu-nya. Oke. Ini. Kalau itu yang dua yang menyewa. Nyewa. Ini yang punya lo sendiri. Ini punya gue sendiri. Ini gembongnya. Di sini. Mereka
analisa dulu yang buat terdagang malam di sini. Helm itu bukan helm karyawan, itu helm yang di Helm jualan. Helm jualan ya. Jadi ntar mereka baru taruh ke situ. Gitu. Barangnya sih nggak ada spesifikasi. Baru pindahan Ben. Ini gue baru pindahan banget. Jadi belum rapi seperti yang gue mau gitu. Nah gue tuh membebaskan anak-anak gue untuk ya lu cari dulu yang lu bisa, lu nggak bisa baru kasih tau gue gitu. Makanya gue sampai kain hitam aja gue pikirin, kan harus gelap loh. Ini kan tadinya bukan itu kan, tadi ini ruang finance, ruang ini gitu. Barang aneh apa yang pernah lu jual? Aneh barang yang unik yang kayaknya nggak lazim aja gitu. Ya helm sih lumayan nggak lazim sih. Iya. Sebelahnya di minyak, sebelahnya ada helm. Oh gue tahu. Apa? Yang lu bilang, yang banyak orang pakai kan? Ya helm banyak orang pakai. Ini itu kan? Apa itu? Iya, yang banyak orang pakai. Iya. Kan ada yang nonton pakai helm, ada yang pakai gini. Ternyata helm tuh penting juga buat penampilan mereka ya gitu. Tisu, gue mau jualan tisu karena setiap di tas mereka ada yang ngeluarin pakai tisu. Oh pakai tisu. Gitu. Nih. Tuh. Oke, kita masuk ke ruangannya CEO nih. Ini ada barang-barang dari brand yang belum gue buka. Jadi mereka itu antrian Ben. Oke. Untuk di gue itu antrian kan. Jadi kalau gue ada barang yang lemah, etalase yang lemah, gue langsung ganti. Barang apa yang standby di situ? Buat spill. Ada kompor gas pak, ini gitu. Sampai kulkas pun gue tahan. Gitu. So far yang paling laku apa Ben? Yang pasti lo taruh situ. Nggak ketebak Ben. Tiba-tiba kipas angin. Tiba-tiba gue jualan sabun mandi naik. Di luar brand gue ya. Iya. Nggak ketebak. Tuh gue jual kaca tok. Nggak ada frame apa, gambar apa? Ini pisau. Dia magnesium. Ini satu dus gini, ini eksklusif banget. Harganya cuman nggak nyampe 200.000. Pisau satu set. Satu set. Itu air purifier. Kasur lipat. Semua Ben. Iya. Jadi segala yang kayak gini-gini. Kita udah nggak tahu nih mana barang yang dijual sama mana barang. Ini kayak gini-gini nih buat mereka, buat kita pada kalau tidur di ini. Iya. Ya kita nggak tidur gini. Kayak gini. Muka lo nggak garis ya? Nggak garis. Di sini gitu. Banyak Ben. Terus kayak laptop nih, tuh. Laptop lagi. Banyak seri laptop, panci listrik lagi, blender, kipas angin tuh. Yang nitip sama lo toko atau brandnya langsung? Tokonya. Kadang ada brandnya juga. Ada toko, ada brandnya. Ada si brandnya langsung. Mereka ngantri ke lo itu, mereka bayar spot di lapak lo? Pokoknya gue nggak mau bayar gitu. Tapi kalau mau bayar ya itu beda hitungannya. Tapi kalau yang mereka mau ikut antrian gue tuh, gue nggak mau yang kita diduluin ya, nggak mau gue. Pokoknya gue mau ngikutin kata hati gue aja. Saya tiba-tiba gue cuma mau jual 3 etalase, gue 3 etalase tanpa disuruh. Ya kemauan gue aja. Itu lo apa? Insting lo? Kenapa yang ini? Kenapa nggak ada? Nggak ada. Gue nggak ada insting, nggak ada feng shui, nggak ada apa. Pokoknya gue mau, gue ladenin. Gue nggak mau, nggak kayaknya nggak deh. Gue nggak paham. Tuh TV. Ini gue kirain stok sini lo. Bukan. Jadi kadang ada beberapa yang dia kasih ke kita. Ada yang buat spillan dikit, tapi selebihnya itu dia kasih gitu. Ilmu marketing nih, jualan yang lo nggak tahu barangnya, lo bisa nggak? Lo dikasih barang sekarang nih? Nggak bisa. Ben jualin ini misalnya. Mereka tuh tim gue tuh, Kak ada yang masuk ini brandnya ini. Oh iya, oke. Ini ruang paling clean nih. Tempat kita meramu. Ramu apa? Program, isian, konten, dan menjamu meeting cuman ini doang ruangannya. Yang masih clean. Belum masih hands on semuanya. Apanya? Program. Biasa aja. Gue mau jalanin. Pokoknya gue kalau lagi, ya gue mau enaknya kalau punya sendiri kan gitu kan. Gak ada satu keharusan ya. Jadi gue harus feel banget. Kalau enggak gue ngapain sih? Semua, barang, program MOP. Semua di sini. Jadi ruang meetingnya gantian. Kalau enggak ya di kafe aja depan lah, repot. Gitu. Tapi gue lebih nyaman kalau diajak meeting tuh di kantor. Proper deh. Gue lebih nyaman, iya. Karena gue kayak keluaran tuh ngapain lagi ya? Iyalah ngapain? Gue pertama kali tahu lo berbisnis itu ya waktu ayam geprek bensu nih. Bahkan gue berapa kali ngobrol sama orang karena menurut gue artis kan dibilangnya enak, artis mah tinggal posting. Enggak. Iya itu gue enak banget sama kalimat itu. Enggak gitu. Enggak gitu benernya.
Pertama kali itu yang nonton tuh 5 orang, 6 orang. Bener. 5 orang, 6 orang. Dasar gue kerja. Muka lo yang muncul? Iya, muka siapa? Total berapa karyawan sekarang? Tahu berapa sih? Berapa sih karyawan total? Cek grup kali ya Pak. 50-an ya? Yang di sini? Di sini ya bisa 48-an. Pokoknya hampir 60-an. 53 katanya di grup WhatsApp-nya 53. Ada di onsunya juga kan yang di rumah gue, yang standby di rumah gue. Nah ini ruang Richie Rich ya. Ruang harta. Ya nggak akan rapi Ben sampai bentuk ini ya. Udah sumpek deh. Tapi kan ya kita PW aja di sini nyaman.